Baiklah, saya akan menjelaskan tentang komunikasi massa. Bab 1. Definisi komunikasi massa. Komunikasi massa, terdiri atas dua kata yakni, komunikasi, dan massa. Banyak ahli yang mengungkapkan tentang definisi atau pengertian tentang komunikasi. Salah satu di antaranya pendapat Wilbur Schramm yang menyatakan bahwa komunikasi, communication, itu berasal dari kata Latin, communis, yang juga berarti common, atau sama. Komunikasi massa, merupakan bagian dari ilmu komunikasi yang di dalamnya terdapat hubungan antar manusia untuk menyampaikan suatu pesan dengan tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam berkomunikasi dan pencapaian tujuan itu, mereka menggunakan alat media yang lazim disebut komunikasi media massa atau cukup disebut dengan media massa. Ciri-ciri yang paling menonjol yaitu pesan yang diterima audiens bersifat sangat kompleks, universal, sedangkan si penerima bersifat heterogen, berada tidak pada satu tempat atau menyebar pada ruang yang sulit dikenali. Media massa memiliki ruang lingkup yang terdiri atas surat kabar, radio, televisi, film, dan belakangan ini yang amat ngetren yaitu media sosial, medsos, yang kerjanya secara online seperti misalnya Facebook, Twitter, Line, WhatsApp, dan lain-lain. Pada dasarnya itu perlu dipelajari dan diyakini hal itu penting bagi kehidupan kita, lantaran dari proses komunikasi tersebut diharapkan terjadi perubahan, baik itu perubahan pendapat, perubahan sikap, maupun perubahan perilaku orang-orang yang lebih luas atau masyarakat. Bab 2. Elemen komunikasi massa. Elemen atau sering juga disebut komponen komunikasi massa pada dasarnya tidak begitu jauh menyimpang dengan komponen atau elemen komunikasi pada umumnya. Elemen yang dimaksudkan itu adalah komunikator atau si penyampai pesan kepada audiens atau khalayak. Kemudian pesan atau message yang tidak lain adalah informasi lalu disampaikan oleh komunikator kepada komunikan atau pembaca, pendengar, dan pemirsa. Elemen yaitu komunikator, pesan, media, khalayak, filter, dan umpan balik. Media, pada umumnya berbentuk surat kabar, dan majalah, media cetak, radio, televisi, dan juga film, media elektronik. Belakangan ini media bertambah lagi yaitu dengan hadirnya media-media sosial semisal Twitter, Facebook, Line, dan sebagainya. Kesemuanya itu semakin menambah bervariasinya media massa yang memungkinkan orang-orang dapat berkomunikasi dengan mudah. Seiring dengan bertambahnya tingkat pendidikan khalayak sasaran, maka pesan tidak begitu saja diterima oleh komunikan akan tetapi sering melalui penyaringan, filter, sesuai dengan pendapat ataupun pandangan komunikan. Pesan yang sampai di komunikan atau khalayak pada umumnya menimbulkan adanya dampak atau umpan balik, feedback, yang maksud dan tujuannya untuk penyempurnaan komunikasi yang bersifat dinamis. Bab 3. Fungsi komunikasi massa. Komunikasi massa, memiliki sejumlah fungsi menurut pandangan sejumlah ahli. Dari pandangan-pandangan tersebut ternyata fungsi yang sekiranya bisa diterima oleh semua pihak yaitu 1. Fungsi pengawasan, 2. Fungsi penafsiran, 3. Fungsi korelasi atau pertalian, 4. Fungsi penyebaran nilai-nilai, dan 5. Fungsi hiburan.
Kelima fungsi ini yang apabila dikaitkan dengan fungsi pers, tampaknya memiliki kemiripan. Fungsi pers berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, meliputi fungsi informasi, fungsi edukasi, fungsi hiburan, fungsi kontrol sosial, pengawasan, dan fungsi ekonomi. Secara individu, Kompas memiliki fungsi sebagai pencarian informasi, pengembangan, fasilitasi dalam hubungan sosial, membantu melegakan emosi, substitusi atau penggantian dalam hubungan sosial, sarana pelarian dari ketegangan, dan fungsi bagian dari kehidupan ritual secara rutin atau ritualisasi. Sementara itu fungsi lain masih terdeteksi ada yaitu fungsi melawan kekuasaan dan kekuatan represif, fungsi menggugat kemapanan pemerintah, dan fungsi transmisi budaya. Khusus fungsi yang terakhir, transmisi budaya, masih bisa dirinci yakni A. Akulturasi, B. Sosialisasi, dan C. Enkulturasi.